Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu merumuskan masalah penelitian untuk tugas metode penelitian. Eh, Tim kami berisikan Anissa Naiman Usman, Fredita Ikliman Rusafa, Umi Nurjanatillah, JC Safa Nadira, Siva Mutia Yuen, dan Vira Fadila Palasari. Di sini kami memilih 7 fenomena terkait permasalahan desain yang menarik saat di Indonesia, yaitu ada penggunaan desain yang tidak sesuai, dampak AI dalam desain, kualitas desain yang kurang terjaga oleh pemerintah, pengaruh desain produk terhadap konsumerisme remaja, plagiarisme dalam industri desain di Indonesia, tampilan website dan aplikasi pemerintah yang tidak user-friendly, kurangnya pemahaman warna dalam desain yang menyebabkan kontras tidak sesuai. Dan topik yang kami pilih pada akhirnya adalah tampilan website dan aplikasi pemerintah yang tidak user-friendly. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kami mengambil kenapa website itu tidak friendly. Nah, website itu sendiri adalah kumpulan halaman-halaman informasi yang dapat diakses melalui internet, yang biasanya saling terhubung dan dikelola oleh satu entitas, sebuah perusahaan, organisasi, atau individu. Halaman-halaman ini berisi berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, video, dan fitur interaktif lainnya, yang disajikan untuk memberikan informasi atau layanan kepada pengunjung. Nah, apa sih permasalahan kita? Permasalahan kita tuh tampilan website dan aplikasi pemerintah yang tidak user-friendly, yaitu merujuk pada desain dan pengalaman pengguna atau user experience yang kurang optimal pada platform digital yang disediakan oleh pemerintah, baik itu website maupun aplikasi mobile. Sebuah platform yang tidak user-friendly biasanya menyebabkan kesulitan bagi penggunanya dalam mengakses informasi, menyelesaikan transaksi, atau menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Nah, ada beberapa masalah utama yang sering ditemukan pada tampilan website dan aplikasi pemerintah yang tidak user-friendly. Antara lain, yang pertama, desain yang tidak kompleks dan membingungkan. Kedua, navigasi yang sulit. Lalu, ketidakresponan di berbagai perangkat. Kemudian ada kecepatan akses yang lambat dan kurangnya aksesibilitas. Dan masih ada banyak masalah lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang kedua, yaitu why atau mengapa. Terdapat 3 pertanyaan utama, yaitu mengapa tampilan website dan aplikasi pemerintah seringkali sulit dinavigasi oleh penggunanya. Yang kedua, mengapa desain antarmuka pada website dan aplikasi pemerintah tidak memprioritaskan kenyamanan pengguna. Dan yang ketiga, mengapa banyak website dan aplikasi pemerintah yang tidak responsif atau tidak optimal untuk perangkat mobile. Setelah dicari studi literaturnya, terdapat beberapa jawaban yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari why tersebut. Yang pertama, desain yang tidak memprioritaskan kebutuhan pengguna. Jadi banyak website aplikasi pemerintah itu dirancang dengan fokus utama pada fungsi administratifnya tanpa memperhatikan dari kebutuhan penggunanya. Yang kedua, antarmuka yang tidak ramah pengguna atau UI-nya ya, usernya unfriendly gitu. Jadi seringkali tampilan website atau aplikasi pemerintah itu terlalu rumit dan tidak mempertimbangkan kenyamanan penggunanya seperti kayak penggunaan tombol, icon, tombol search atau menu gitu. Lanjut, desain yang tidak responsif atau tidak kompatibel dengan semua perangkat. Jadi biasanya dari pemerintah itu merancang website itu biasanya disesuaikan dengan perangkat dari laptop atau komputer, sehingga tidak kompatibel dengan semua perangkat seperti layar HP yang kecil atau layar tablet yang lebih kecil daripada layar laptop itu. Kemudian ada beban informasi yang berlebihan di mana website dan aplikasi pemerintah itu memuat banyak informasi dalam satu waktu. Contohnya aja seperti ada bagian home, profile, terus ada sejarahnya juga, terus mungkin ada tupoksinya juga dan sebagainya gitu. Kemudian ada tata letak yang tidak konsisten dan juga berantakan. Jadi ketika tampilan dan pengelompokan informasinya tidak teratur, pengguna juga bakalan sulit untuk memahami alur navigasinya. Misalkan contohnya seorang pengguna itu ingin mencari kontak
dari si pemerintahan A. Tapi ketika melihat website pemerintahan A, ternyata alurnya itu kurang jelas. Mungkin seperti bagian navigasi barnya itu kurang sesuai dengan website general gitu. Sehingga untuk mencari kontak person, dia itu harus mengelilingi keseluruhan dari website tersebut gitu. Selanjutnya ada kurangnya penyederhanaan dalam navigasi. Jadi banyak website atau aplikasi pemerintah itu memiliki struktur navigasi yang terlalu rumit. Seperti tadi, beban informasi yang berlebihan itu semuanya dimasukin. Seperti itu. Kemudian ada penekanan pada fungsi administratif bukan pada pengalaman pengguna. Jadi biasanya utamanya tujuan website pemerintah dibuat itu sebenarnya untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada dalam pemerintahan tersebut sehingga mereka itu tidak menghiraukan dengan adanya pengalaman pengguna atau user experience-nya gitu. Selanjutnya, anggaran yang terbatas untuk pengembangan desain. Nah, biasanya pengembangan website dan aplikasi pemerintah ini tuh sering terkendala oleh anggaran. Hal ini mengakibatkan desain yang dihasilkan atau mungkin bagian UI UX-nya itu kurang optimal gitu. Jadi sangat sederhana dan juga tidak cukup untuk mengutamakan riset dan pengujian. Jadi hasil analisisnya itu kurang dalam untuk bagian user experience-nya gitu. Nah, keterbatasan anggaran ini memaksa tim pengembangan untuk lebih fokus pada fungsionalitas dasar daripada aspek kenyamanan visual dan interaksi dari pengguna gitu. Selanjutnya DAHU, itu maksudnya siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, yaitu ada masyarakat umum sebagai pengguna akhir, yaitu ada warga negara atau pembuatan dokumen administrasi seperti KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. Kelompok yang memiliki keterbatasan akses teknologi atau yang kurang paham tentang sistem digital, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat yang di daerah terpencil. Lalu ada pelaku usaha yang perlu menggunakan layanan online pemerintah, seperti UMKM yang ingin mengajukan izin usaha atau mendapatkan akses pendanaan. Selanjutnya ada pegawai pemerintahan dan operator sistem. Pegawai yang mengalami kesulitan dalam menginput atau mengelola data karena tampilan sistem yang membingungkan atau tidak efisien. Lalu ada pengembang teknologi dan tim IT pemerintah. Tim pengembang website dan aplikasi yang bertugas merancang, membangun, dan memperbarui sistem digital pemerintahan. Lalu ada pemangku kebijakan dan pembuatan keputusan, yaitu kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas digitalisasi layanan publik, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lalu selanjutnya ada pihak eksternal dan pengamat, organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang transparansi dan aksesibilitas layanan publik, pakar UI UX, dan komunitas teknologi yang memberikan kritik dan saran terhadap kualitas website dan aplikasi pemerintah, dan media jurnalis pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan digital pemerintah. Masalah tampilan yang tidak user friendly ini tidak hanya berdampak penggunaan, tapi juga aktivitas kerja pegawai pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Selanjutnya yang dibahas adalah where, yaitu di mana masalah ini terjadi. Yang pertama, platform atau media digital pemerintah, yaitu yang meliputi situs web resmi pemerintah daerah, kementerian, atau lembaga negara, termasuk halaman informasi publik, portal layanan masyarakat, dan aplikasi mobile. Yang kedua ini adalah lokasi geografis pengguna, yaitu pengguna di daerah dengan akses internet terbatas atau kemampuan perangkat, maka dia akan cenderung lebih sering mendapatkan kesulitan. Yang ketiga, yaitu sektor atau layanan pemerintah tertentu. Kesulitan navigasi ini terjadi pada situs layanan administrasi atau informasi penting seperti pajak, pendidikan, kesehatan, hingga permohonan izin atau pendaftaran sosial. Nah, selanjutnya ada when, kapan kendala tampilan website dan aplikasi pemerintah paling sering terjadi, dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Terus ada satu permasalahan lagi, yaitu pada saat-saat apa masyarakat mengalami kesulitan terbesar dalam menggunakan layanan digital pemerintah, dan bagaimana dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik. Nah,
Kendala ini sering terjadi ketika masyarakat ingin mengakses berbagai layanan publik secara digital, baik melalui website ataupun aplikasi pemerintah. Masalah ini dapat terjadi kapan saja, terutama pada saat pengguna membutuhkan akses cepat dan mudah terhadap layanan administratif. Terdapat beberapa situasi di mana kendala ini sering terjadi. Yang pertama pada saat lonjakan lonjakan pengguna. Nah, lonjakan ini sering terjadi menyebabkan sistemnya lambat, sulit diakses, atau bahkan mengalami crash. Lalu yang kedua, saat terjadi pembaruan atau pemeliharaan sistem, di mana perubahan tampilan atau fitur yang tidak disosialisasikan dengan baik dapat membingungkan pengguna dan menghambat layanan akses. Yang ketiga, saat pengguna dengan keterbatasan aksesibilitas mencoba menggunakan layanan digital pemerintah. Mengalami kesulitan karena kurangnya fitur yang mendukung pengguna disabilitas seperti teks alternatifnya, navigasi berbasis keyboard, atau mode kontras tinggi. Kemudian yang keempat, saat layanan digital tidak dioptimalkan untuk perangkat mobile. Pengguna yang mengakses melalui ponsel mengalami tampilan yang berantakan, tombol yang sulit ditekan, atau fitur yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang terakhir, pada saat masyarakat membutuhkan layanan dalam kondisi darurat. Ini mengalami kesulitan akibat tampilan yang tidak intuitif atau proses yang terlalu rumit. Yang terakhir adalah how. Yang pertama itu bagaimana cara mengatasi permasalahan UI UX ini yang tidak user friendly pada website dan aplikasi pemerintah. Kedua, bagaimana faktor psikolog pengguna dapat diterapkan dalam perancangan UI UX yang lebih efektif dan untuk layanan digital pemerintah. Yang ketiga, bagaimana implementasi desain yang responsif dapat memperbaiki pengalaman pengguna di berbagai perangkat seperti desktop dan mobile. Uh, Conclusion-nya adalah tampilan website dan aplikasi pemerintah yang tidak user-friendly berdampak luas pada masyarakat, pegawai pemerintah, dan pengembangan teknologi. Navigasi rumit dan desain yang kurang intuitif ini tuh bakal menyulitkan kita untuk mengakses layanan publik, terutama bagi kelompok yang rentan dan juga pelaku usaha. Di sisi lain, pegawai dan tim IT menghadapi keterbatasan sistem yang tidak efisien yang akan mengakibatkan regulasi yang kurang mendukung inovasi. Terus, untuk mengatasi masalah ini tuh apa? Jadi pemerintah itu perlu mengutamakan aksesibilitas, efisiensi, dan pengalaman pengguna dalam pengembangan layanan digital. Kolaborasi antara pemerintah dan pengembangan dan juga masyarakat itu benar-benar sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif, transparan, dan juga mudah digunakan. Sehingga itu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap digitalisasi pemerintah. Selanjutnya, kami akan membahas langkah-langkah menemukan rumusan masalah atau solusi dari tampilan website dan aplikasi pemerintah yang tidak user-friendly. Untuk menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan ini, kami menyusun langkah-langkah penelitian tersebut, di antara lain, yang pertama ada identifikasi masalah umum. Dimulai dengan mengidentifikasi masalah umum yang ingin diselidiki. Dalam hal ini, topik yang ingin diteliti adalah tampilan website dan aplikasi pemerintah yang tidak user-friendly. Beberapa masalah umum yang bisa diidentifikasi adalah banyak website dan aplikasi pemerintah yang sulit digunakan oleh masyarakat, pengguna kesulitan dalam mengakses informasi atau menyelesaikan transaksi secara online, dan juga aplikasi atau website pemerintah seringkali tidak responsif, terutama pada perangkat mobile. Selanjutnya ada pengumpulan informasi awal. Setelah masalah umum teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi lebih lanjut dengan mencari data atau fakta yang mendukung permasalahan ini. Pengumpulan informasi dapat dilakukan melalui dengan menelusuri keluhan atau pengalaman pengguna terkait dengan kesulitan mengakses layanan digital pemerintah, mengkaji artikel, laporan penelitian, atau studi sebelumnya yang membahas topik ini. Lalu melakukan wawancara atau survei dengan masyarakat atau pengguna untuk mengetahui pengalaman mereka menggunakan website dan aplikasi pemerintah tersebut. Lalu mengidentifikasi aspek spesifik dari masalah. Pada tahap ini perlu dilakukannya identifikasi terhadap aspek-aspek khusus yang akan diselidiki lebih mendalam. Misalnya, desain antarmuka pengguna, apakah tampilan website dan aplikasi pemerintah sudah sesuai dengan prinsip desain yang ramah pengguna. Lalu aksesibilitas, apakah website dan aplikasi pemerintah mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Lalu fungsionalitas dan kecepatan, apakah website dan aplikasi dapat memiliki fungsi yang memadai dan dapat diakses dengan tepat. Lalu UX-nya, sejauh mana website atau aplikasi memudahkan pengguna dalam mencapai tujuan mereka. Nah, selanjutnya ada menentukan fokus penelitian. Nah, setelah kita mengidentifikasi aspek-aspek spesifik dari masalah, pilih fokus utama yang akan menjadi titik perhatian dalam penelitian. Fokus ini akan menentukan area yang akan dieksplorasi lebih lanjut. Lalu ada merumuskan masalah penelitian. Nah, berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan fokus yang telah ditentukan, perlu dirumuskan masalah penelitian yang jelas dan spesifik. Salah satu rumusan masalah yang dapat digunakan adalah ini contohnya bagaimana desain tampilan dan pengalaman pengguna atau user experience pada website dan aplikasi pemerintah memengaruhi kemudahan akses serta penggunaan oleh masyarakat, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tampilan tersebut tidak user-friendly. Selanjutnya adalah menentukan tujuan penelitian. Dalam tahap menentukan tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun, tahap-tahapnya misalnya seperti untuk menganalisis aspek desain dan pengalaman pengguna dari website dan aplikasi pemerintah. Kemudian untuk mengidentifikasi masalah utama yang menyebabkan tampilan website dan aplikasi pemerintah tidak user-friendly. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses bagi pengguna. Baik, terima kasih. Itu merupakan hasil dari rumusan masalah penelitian dari topik yang kurangnya website pemerintah yang user-friendly. Dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.